Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah dan semoga kalian senantiasa diberi kesehatan oleh Allah. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah memahami perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Terus tujuan pembelajaran yang kedua adalah kalian dapat memberikan contoh mengenai perubahan ruang dan interaksi antar ruang di negara ASEAN. Nah, perubahan ruang dan interaksi antar ruang yang pertama adalah karena pengaruh faktor alam. Faktor alam di sini ada 3, ada ketersediaan SDA atau sumber daya alam. Misalnya, Indonesia memiliki beragam sumber daya alam seperti pertambangan contohnya. Kalau di negara Singapura adalah satu-satunya negara yang ada di ASEAN yang tidak memiliki hasil tambang. Jadi negara Singapura itu nilai ekonominya dalam bidang industri. Jadi Indonesia kelebihan SDA ya. Kelebihan SDA. Sedangkan Singapura limited SDA atau kekurangan SDA. Ini plus. Nah, Indonesia dengan Singapura ini bekerja sama. Indonesia mengirimkan sumber daya alamnya ke negara Singapura atau ekspor. Sedangkan negara Singapura mengekspor industri, hasil industrinya seperti mesin, seperti alat-alat pabrik itu. Jadi Indonesia dan Singapura melakukan interaksi berupa kerjasama ekonomi yang Bu Linda contohkan ini. Faktor alam yang kedua adalah faktor iklim. Nah, dari 10 negara ASEAN itu memiliki iklim tropis. Misalnya ini yang terjadi karena pengaruh iklim itu kemarau yang ada di Indonesia menyebabkan kebakaran di Sumatera. Contohnya pada tahun 2008 kalau nggak salah itu terjadi kebakaran di Sumatera. Nah, Malaysia dan Singapura ini mengirimkan alat pemadam kebakaran berupa pesawat pemadam kebakaran untuk Indonesia. Untuk membantu Indonesia. Jadi di sini negara Malaysia dan Singapura bahu-membahu untuk menolong Indonesia, untuk membantu Indonesia memadamkan kebakaran. Contoh yang ketiga ada faktor geologi. Faktor geologi di negara ASEAN itu letaknya itu antar lempeng dengan lempeng lainnya itu saling bertumbukan. Jadi hal ini menyebabkan negara di ASEAN itu sering terjadi gempa. Contohnya saja gempa dan tsunami yang ada di Aceh pada tahun 2006. Ini menyebabkan banyak korban jiwa dan menyebabkan banyak kerugian di Indonesia. Jadi negara ASEAN yang lainnya turut bahu-membahu membantu penyelesaian masalah yang terjadi akibat tsunami Aceh. Contohnya membantu obat-obatan, membantu pangan dalam hal pangan, beras, mie gitu. Yang kedua adalah pengaruh perkembangan iptek, ilmu pengetahuan teknologi. Yang termasuk iptek adalah teknologi komunikasi. Contohnya apa sih? Contohnya telepon, handphone, terus laptop tuh. Terus kalau teknologi transportasi, apa sih contohnya teknologi transportasi? Contohnya pesawat, kapal, kereta api. Nah, mobil, sepeda motor, sepeda nih yang lagi hits. Terus teknologi produksi itu terkait dengan
alat pertanian. Misalkan kalau yang sekarang itu alat pertanian berupa kuik, traktor kan juga bisa. Terus alat produksi berupa mesin-mesin pabrik. Nah, ketiga hal ini membawa pengaruh pada aspek ekonomi, sosial, keamanan, dan budaya yang bisa menyebabkan hal positif dan negatif. Contohnya saja, dalam hal produksi nih, misalnya mesin pabrik. Contohnya mesin pabrik ya. Positifnya apa sih? Perusahaan-perusahaan sekarang dulu kan lebih mengandalkan tenaga manusia. Kalau sekarang perusahaan-perusahaan lebih mengandalkan dengan teknologi mesin. Positifnya apa? Positifnya hasil produksi lebih banyak. Produksi lebih banyak. Negatifnya adalah PHK. Negatifnya PHK karena apa? Karena kan tenaga manusia digantikan oleh tenaga mesin, jadi menyebabkan perusahaan itu banyak mengurangi pegawai atau PHK, menggantikan dengan tenaga mesin. Nah, untuk yang ketiga adalah pengaruh perubahan terhadap kehidupan ekonomi. Dalam hal ini yang Bu Linda bahas adalah kehidupan ekonomi mengenai perdagangan, alias ekspor dan impor. Kalau ekspor adalah negara Indonesia menjual ke luar negeri. Kalau impor, Indonesia membeli dari luar negeri. Nah, terkait perdagangan itu dalam ASEAN itu ada badannya, yakni AFTA. AFTA apa sih AFTA? Nah, bisa kalian cari tahu nih, AFTA itu apa, singkatannya apa. Untuk contohnya adalah Indonesia dan negara Singapura. Indonesia dan Singapura memiliki kerjasama dagang berupa, tadi kan Bu Linda jelaskan ya, kalau sumber daya alamnya Indonesia itu melimpah ruas, sedangkan Singapura kekurangan sumber daya alam, jadi menyebabkan kerjasama ekonomi yakni ekspor dan impor. Contohnya saja, negara Singapura ke Indonesia itu melakukan ekspor mesin, sedangkan impornya negara Singapura ke Indonesia itu adalah batu bara, karena kan negara Singapura sangat minim hasil tambang, tidak punya hasil tambang. Terus sedangkan Indonesia ke Singapura itu ekspor ke Singapura berupa hasil tambang, contohnya saja batu bara. Kalau Indonesia mengimpor dari Singapura itu mengimpor berupa alat mesin. Untuk yang keempat adalah pengaruh konversi lahan. Konversi itu apa sih? Alih fungsi lahan ke industri dan pemukiman. Hal ini contohnya ya, pengaruh alih fungsi lahan ke industri itu misalnya dulu lahan pertanian sekarang diubah menjadi lokasi industri. Nah, untuk ini yang kedua, contoh kedua adalah alih fungsi dulu lahan pertanian, lahan rawa diganti menjadi pemukiman, atau biasa sekarang hitsnya adalah dijadikan perumahan. Hal ini menyebabkan pertama adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk semakin meningkat karena awalnya lahan pertanian diubah menjadi ke industri, maka penduduk semakin mendekati wilayah industri untuk mencari nafkah, untuk bekerja di industri. Kemudian untuk pertumbuhan penduduk yang awalnya sedikit karena adanya dipakai lahan persawahan kini menjadi pemukiman, maka penduduk semakin banyak.
Contohnya saja nih, misalkan di Wonosunyo sekarang kan masih jadi perkebunan ya, perkebunan. Kalau misalkan dibangun jadi industri, otomatis orang yang ada di bawah itu semakin naik ke atas, pindah ke bikin rumah ke Wonosunyo karena ada pabrik di Wonosunyo. Jadi biar kerjanya semakin dekat. Terus contohnya lagi di Wonosunyo itu dibangun perumahan, maka penduduk di Wonosunyo itu juga semakin banyak, semakin bertambah penduduknya. Kalian setuju apa tidak kalau di Wonosunyo dibangun perumahan atau industri? Setuju apa tidak? Kemudian sebutkan alasannya kenapa setuju dan kenapa tidak setuju. Nah, penyebab yang kedua adalah biaya produksi tani yang semakin mahal, sedangkan harga jualnya menurun. Untuk penyebab yang ketiga adalah menurunnya minat bertani. Kalian karena semakin modern, kalian sendiri kan mengalami cita-cita kalian kan semakin ingin jadi dokter. Bu Linda kan juga pernah tanya kan ke kalian cita-citanya apa sih? Pengen jadi dokter, pengen jadi guru, pengen jadi YouTuber malahan kan. Semakin modern, semakin juga modern profesinya. Nah, minat bertani juga semakin kecil karena Bu Linda sendiri membuktikan kalau kalian nggak ada yang mau. Itu Bu, saya bertani Bu, itu Bu, saya mau ngaret Bu di Tegal. Kayaknya Bu Linda belum pernah dengar. Nah, hal ini menyebabkan minat bertani juga menurun pada zaman ini. Terus penyebab yang ketiga adalah lemahnya pengendalian alih fungsi lahan. Semakin kesini kan semakin maraknya semakin lahan pertanian semakin sedikit ya, karena banyak dibangun industri, banyak dibangun perumahan. Contohnya saja di Kalimantan nih, dulu kan banyak rawa ya, hutannya kan lebat, tapi sekarang dialihfungsikan menjadi tempat pertambangan dan juga dialihfungsikan menjadi perkebunan. Nah, hal ini membawa pengaruh bagi ekosistem di lingkungan yang ada di sekitar sini. Kemudian penjelasan dari Bu Linda, tugas yang pertama adalah itu tadi bagaimana kalau Wonosunyo dialihfungsikan menjadi industri dan menjadi wilayah perumahan. Kalian setuju atau tidak? Kalau kalian setuju, apa penyebabnya? Apa alasannya? Kalau tidak setuju, kenapa alasannya? Sudah, itu saja yang Bu Linda tugaskan pada hari ini. Jangan lupa dicatat materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.